Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku weton Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang syarat sukses orang yang lahir Kamis Pon di tahun 2025. Yang pertama, laku spiritual dan batin 1 sampai 30 ya. 1, rutin tirakat, puasa mutih atau Senin Kemis ya. Atau puasa-puasa yang lainnya ya, bebas puasanya ya, tapi yang penting istiqomah konsisten. 2, perbanyak doa ya sehabis subuh ya, atau ketika malam hari ya. Jadi waktu-waktu subuh ya, waktu sahur ya, jadi mulai sahur sampai waktu duha itu waktu-waktu untuk kerejekian ya. Jadi perbanyak untuk beribadah tirakat. 3, lakukan semedi pada malam pon atau Kamis malam. 4, jaga kejujuran dalam hati dan setiap tindakan. 5, jangan meremehkan firasat atau mimpi. 6, bersedekah setiap malam ya, Kamis pon ya. 7, mandi kembang setiap awal bulan Jawa. 8, sering menzikirkan Asmaul Husna, asma untuk kerejekian. Ya Fatah, ya Rozak, ya Muhni, ya Muni. 9, lakukan diam atau topo bisu ya, jika sedang bingung. 10, hindari bicara buruk, gosip atau mengeluh. 11, gemar membaca primbon dan memahami isinya. 12, perkuat hubungan dengan leluhur melalui ziarah kubur atau nyekar ya, berdoa ya. 13, jangan lupa ya membaca atau kirim doa sama orang tua ya. 14, rajin membersihkan rumah secara spiritual ya. Ini bisa Anda kasih dupa ya, aromaterapis, pokoknya dibersihkan rumahnya. 15, menghindari dendam dan niat buruk terhadap siapapun. 16, bersikap rendah hati meski punya kelebihan. 17, membaca doa Nabi Sulaiman untuk kelimpahan ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya. Itu juga bisa ya. Hijab Sulaiman juga bisa ya. Ya. Ini saya kupas ya di channel Olah Sukmo itu ya. Nah, terus doa-doa ini ya. Terus 20, selalu mengingatkan diri tentang asal-usul dan tujuan kehidupan. 21, rutin ziarah kubur khususnya ke makam leluhur. 22, perbanyak istighfar dan zikir hati. 23, menghindari sumpah palsu atau janji yang tidak ditepati. 24, rutin ya meditasi ya. 25, menyimpan benda sakral seperti keris atau akik pada tempatnya. Jadi kalau Anda punya benda pusaka ya, itu dirawat itu loh, intinya di situ. 27, menjauhi tempat maksiat dan keramaian. 28, sering menulis catatan mimpi dan intuisi. 29, puasa 1 suro atau 10 Muharram. Ini sangat disarankan. 30, jangan merengekkan kekuatan waktu sunyi. Selanjutnya, etika dan perilaku sehari-hari 31 sampai 60. Disiplin waktu dan tidak suka menunda-nunda. 32, bertanggung jawab atas semua keputusan. 33, hormat kepada orang tua, guru dan tokoh. 34, tidak mengambil hak orang lain. 35, menjaga tutur kata dan kesantunan. 36, suka membantu tanpa pamrih. 37, tegas tapi tetap lembut dalam memimpin. 38, selalu berpikir panjang sebelum bertindak. 39, mau mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. 40, hindari gaya hidup konsumtif dan pamer. 41, memiliki niat baik dalam setiap tindakan. 42, tidak terpengaruh emosi sesaat. 43, rajin mencatat keuangan dan kebutuhan.
44. Memahami nilai atau cukup dalam kehidupan. 45. Tidak pelit tapi juga tidak boros. 46. Membiasakan hidup rapi dan bersih. 47. Taat pada hukum dan aturan masyarakat. 48. Menghargai pendapat orang lain. 49. Menjaga kesetiaan dan hubungan. 50. Sering musyawarah dalam mengambil keputusan. 51. Tidak mengambil jalan pintas yang curang. 52. Menepati janji dan komitmen. 53. Mau belajar hal baru setiap hari. 54. Mengontrol hawa nafsu dan ego. 55. Tidak cepat puas dengan satu pencapaian. 56. Bersikap tenang dalam tekanan. 57. Memiliki visi misi jangka panjang. 58. Pandai beradaptasi dengan lingkungan. 59. Menjaga integritas di tempat kerja. 60. Aktif dalam kegiatan sosial atau masyarakat. Selanjutnya, strategi dan peluang praktis 61 sampai 90. Bangun usaha sendiri jika memungkinkan. 62. Fokus pada satu bidang utama. 63. Ton Kamis Pon cocok dalam usaha perdagangan, pertanian, dan spiritual. 64. Memanfaatkan kepekaan batin dalam membaca peluang. 65. Jaga nama baik dalam dunia bisnis. 66. Gunakan teknologi untuk menunjang karir. 67. Jangan tergoda investasi instan tanpa dasar. 68. Mulai simpan dana darurat. 69. Banyak belajar dari pengalaman orang sukses. 70. Bangun koneksi yang sehat, bukan basa-basi. 71. Gunakan waktu dini hari untuk merancang masa depan. 72. Pelajari kalender Jawa untuk hari baik dan buruk. 73. Jangan membuka usaha besar di hari Sabtu Legi. 74. Cocok memulai sesuatu di Kamis Wage atau Rabu Pon. 75. Pelajari ilmu digital marketing atau branding. 76. Gunakan media sosial untuk niaga yang baik. 77. Kembangkan keterampilan presentasi dan komunikasi. 78. Latih kemampuan membaca situasi dan karakter orang. 79. Punya mentor atau pembimbing spiritual dan bisnis. 80. Jangan remehkan ide kecil. 81. Cocok membuat produk dengan nilai lokal atau tradisional. 82. Gunakan suara tulisan atau wacana sebagai alat sukses. 83. Terlibat aktif dalam komunitas positif. 84. Evaluasi bulanan terhadap rencana hidup. 85. Buat vision atau peta impian. 86. Seringlah mencari tempat sunyi untuk evaluasi. 87. Lakukan audit minimal 2 kali dalam setahun. 88. Jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. 89. Hindari konflik terbuka. Selesaikan dengan diam-diam. 90. Fokus pada kualitas bukan kuantitas Selanjutnya, penyesuaian khusus di tahun 2025 91 sampai 100. Tahun 2025 adalah tahun penuh perubahan cepat. Jangan sampai lambat bergerak. Gunakan bulan Suro dan Recep untuk muhasabah besar. Hati-hati berurusan dengan hukum dan kontrak. 93 94. Gunakan hari Kamis Pon untuk menetapkan niat atau mengubah arah hidup. 95. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan intuisi. 96. Banyak peluang datang dari dunia online. Manfaatkan. 97. Jaga kesehatan sebagai aset utama kesuksesan. 98. Siapkan mental menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. 99. Jangan bergantung pada keberuntungan saja, serta dengan perencanaan. 100. Tetap sambung dengan Tuhan dan leluhur, karena dari situlah kekuatan sejati akan datang. Demikian saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
Salam rahayu, rahayu, rahayu.